urusan lu sama gua. Baiklah. Alah. Ini satu-satunya cara yang gua tahu buat bikin lu jadi lemah. Gua udah ambil lagi ilmu gua, lu rampas tadi. Gua bakal bikin hancur. Jali, Kaget liat gue. ngapain kayak gini? Bapak jangan macam-macam, Pak. Siapa yang berani nyelakain anak gua? Jadi, Bapak hubungannya sama Sekar apa? Gua nih babenya. Abang tuh bisa gak sih berhenti ngejain Bella? Udah cukup bang, stop, gak usah ngejain Bella terus. Abang pernah mikirin gak sih resikonya buat saya itu kayak gimana? Makin abang ngerjain dia, makin dia tuh curiga sama saya dan nuduh yang enggak. Saya itu udah capek-capek loh bang, ngehindar dari tuduhannya Bella. Tapi abang sendiri malah bikin dia curiga secara nggak langsung. Bisa nggak sih abang tuh nggak bikin posisi saya jadi sulit kayak gini? Ingin dengerin susah banget. Iya, maaf. Gua tuh kagak niat kayak gitu sama sekali. Gak kepikiran. Gak niat. Abang tuh sama aja kayak lempar batu sembunyi tangan. Ujung-ujungnya saya juga yang kena. Kenapa mendadak gua ngerasain ada hawa panas di sekitaran? Kekuatannya gede banget. Kekuatan ini gak asing lagi buat gua. Gak usah sosokan ngerayu. Kok sosok asik deh. Saya gak bisa disogok. Ih, apaan sih? Saya tuh masih marah ya. Pergi! Ini aku. Apaan sih? So ngagetin segala, kayak topeng lagi. Ya maaf, kirain kamu beneran berani. Soalnya kemarin kan kamu sok berani banget tuh. Ternyata aslinya cemen. Kamu. Jadi tadi kan aku ketemu anak kecil. Terus pas aku mau balikin topengnya, dianya udah nggak ada. Ya daripada aku buang, mendingan aku bawa. Langsung aku kepikiran kan. Kenapa aku nggak tes aja nyalinya Suster Sekar? Seorang suster yang katanya berani banget keluar masuk kamar mayat setiap hari. Ternyata cemen. Apaan sih? Nih juga, lagi ngobrol kabur, biasaan. Enggak, aku nggak akan kabur. Aku masih di sini. Siapa yang kabur? Itu nyamuk, biasa. Lagian Mas Satria ngapain di sini? Pasti mau bahas soal Bella kan? Saya males dengerinnya. Ini kamu nggak mau, Sekar? Enggak. Yakin? Dengar dulu Bel, Tante ini bukan gak percaya sama kamu dan cerita mistis kamu. Tante seperti ini tuh cuman menjaga kesehatan mental kamu kok. Hah? Kesehatan mental, Tante? Maksud Tante apa? Tante, aku ini sehat, Tante. Aku nggak sakit. Aku normal, aku nggak halu. Tante jangan lupa ingatan kayak gini dong, Tante. Kan kejadian-kejadian dan teror-teror yang kita alamin itu semua terjadi pas kita kenal sama Sekar. Itu kan aneh banget, Tante. Iya. Tante tahu Bel. Dan asal Tante tahu ya, Tante. Semua yang terjadi sama aku itu hanya umumnya dilakukan oleh makhluk halus, Tante. Ini nggak normal, nggak wajar, Tante. Nah, udahlah. Yaudah kalau Tante nggak percaya, percuma juga aku jelasin capek-capek sampai berbusa sama Tante. Sekar, aku bisa anterin kamu. Nggak usah. Percuma kan? Kalau kamu masih dengerin Bella terus nggak percaya sama omongan saya, jadi ngapain? Jangan marah-marah dulu. Justru aku di sini untuk mendengarkan kamu, Sekar. Aku perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Pihak pertama Bella. Bella udah menuding kamu bahwa kamu yang salah. Dan sekarang saatnya kamu selaku pihak kedua untuk membela diri. Oh, terus kalau saya ngehindar, itu artinya saya salah. Itu kan yang mau kamu jelasin? Sekar, tunggu. Tunggu. Mas Satria, apa sih? Kaget tahu. Nanti kalau jantung saya copot gimana? Emangnya kamu bisa ngambil terus balikin lagi? Kamu nih, ngagetin aku aja. Kan jadi takut. Kalau jantung aku copot gimana? Gak usah lebay deh, mana bisa jantung copot.
Lagian kalau jantung kamu copot, aku bakal tangkep jantung kamu, terus aku bakal pasang lagi di tempat yang semula. Tahu gak supaya apa? Supaya kamu tetap hidup. Tante Tria, kok diem aja sih? Gak apa-apa. Intinya aku perlu ngobrol 4 mata sama kamu. Ayo sayang, hati-hati. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Suster, awas nih. Biar saya saja yang mengantar ke ruangan dokter. Ayo sayang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, awas kakinya. Awas sayang. Gua udah deket banget sama hawa busuk ini yang udah sangat gua kenal. Udah lama ini gua tunggu. Aku bisa merasakan energi yang kuat. Siapa yang datang ini? Suster, Iya Pak. tolong antarin istri saya ke ruangan dokter ya. Baik Pak. Sayang, Sayang. kamu sama suster ya? Aku mau terima telepon dulu. Oke sayang. Tolong suster. Baik. Peter, kedatangan lu udah lama gua tunggu. Ternyata sekjaman company lu kagak pernah berubah. Lu selalu menyalahgunakan ilmu yang lu punya. Rojali. Memang gue ditakdirkan untuk hidup abadi. Sementara lu nggak boleh gangguin gue. Bel. Tante harap kamu jangan marah sama Tante, Bel. Aku tuh aneh deh sama Tante, gak habis pikir. Tante tuh kayak orang lupa ingatan, tau nggak? Tante gak inget ya kejadian-kejadian aneh yang menimpa Tante? Karyawan Tante, gak ada yang bener semenjak kita kenal Sekar. Dan itu aneh banget Tante. Dan aku mau ngingetin Tante, jangan sampai nantinya Tante nyesel karena gak percaya sama aku. Bisa aja kan, kalau ternyata Sekar itu reinkarnasinya Laras. Dan dia balas dendam sama Tante. Kamu ini ngomong apa sih, Bel? Gak ada yang kayak begitu. Terserah deh. Kalau emang Tante gak percaya, terserah. Jangan sampai nantinya Tante nangis-nangis sama aku. Karena arahnya Laras balas dendam sama Tante. Bel, feeling aku gak enak banget. Kenapa mendadak aku ngerasa jadi horor gini ya? Ternyata ilmu lu gak sesuai dengan orang bilang. Lu tuh pecundang. Lu gak bisa ngalahin gue. Peter, lu kagak pantas memiliki ilmu yang itu kau miliki. Karena kau sudah mengingkari janji yang harus kau jalani. Gua ngerasain ada hawa panas di sekitaran. Ini pasti arwah jahat.
Halo Rojali. Gimana kabar lu? Peter, ngapain lu di mari? Tempat lu bukan di mari. Tempat lu di neraka. Apa yang terjadi sama lu itu nggak adil buat gue. Apa yang lu milikin itu seharusnya gue yang milikin. Gara-gara lu, gue kagak bisa jadi manusia lagi. Sementara lu enak-enakan di sini menikmati semuanya. Peter, lu jahat banget. Lu kagak jadi manusia atau jadi arwah. Lu selalu jadi biangnya masalah. Gue nggak terima. Pokoknya lu harus serahkan semua ilmu yang lu miliki. Ilmu ini hanya bisa dimiliki oleh arwah yang berhati bersih. Bukan untuk arwah yang berhati busuk dan berakhlak buruk seperti lu. Gue bersumpah, jadi gue akan rebut semuanya itu. Camkan. Rojali, seluruh kesaktian ilmu lu, gue serap semuanya. Peter, kurang aja lu ya. Lu memang iblis, jahat. Engkong kenapa? Firman cucuku, mungkin ini sudah saatnya engkau pergi. Engkong Jailani jangan ngomong gitu. Saya akan bawa Engkong ke tabib. Engkong harus sembuh. Enggak usah, jangan. Percuma. Ini bukan penyakit biasa, Firman. Ini ada semua kekuatan jahat yang menginginkan kau mati. Firman, sebelum kau pergi, engkau harus kasih tahu satu rahasia sama lu. Lu itu sebenarnya bukan cucu gue. Gue bukan Engkong Jailani. Gue Rojali. Engkong kemana? Engkong. Peter, gua kagak pernah bakal lupa dengan apa yang sudah lu lakuin sama gua. Dan gua pasti lu kagak bakal dapat dan layak apa yang lu rebut dari gua. Justru gue nggak akan biarin semuanya ini terjadi. Gue akan bikin lu lenyap selamanya. Gue kagak bakal lepasin lu. Kecuali kok ada manusia yang ngeludamu kayak lo. Bye-bye.